gangguan dia ke RDF. Ya, saat ada liftnya macet, ada orang kejebak di dalam dan liftnya nggak mau gerak, Bapak ke atas, Bapak melakukan perubahan ini dari posisi normal ke RDF. Gitu. Saat udah RDF, Bapak tinggal pencet run sama down. Ini ada down sama up. Bapak tinggal lihat liftnya di mana. Gitu. Ini saya. Yang kedua ini ya, posisinya yang tengah-tengah ya Pak ya. Ya, posisi tengah-tengah. Jadi Bapak mesti pencet dua ini. Iya. Run ini kan ada tulisan run yang tengah run, yang atas up, yang bawah down. Jadi saat Bapak mau ngejalanin ke atas itu berarti Bapak pencet run sama up. Saat Bapak mau jalanin ke bawah, run sama down. Gitu. Dipencet barengan ya. Barengan. Misalnya kita kan tidak tahu dia di lantai mana. Artinya kita bebas pencet yang dua ini ke atas atau ke bawah boleh. Untuk Dipastiin dulu Pak, Dipastiin dulu. ya untuk posisi sangkarnya di mana. ya Yang pertama dari sini, yang kedua di aja nanti. ya Nah, untuk indikasinya 5 berarti. Indikasi di dalam itu masih jalan menunjukkan bahwa lift itu macetnya di lantai 2, lantai 3, betul. lantai Saat 1. itu indikasi itu nyala tapi ya Pak. Nanti saya kasih tahu saat misalnya itu nggak nyala, Bapak nggak tahu liftnya indikasi di mana, nanti saya kasih tahu. Ini sekarang saya contohin dulu ya Pak. Anggaplah ini saya contoh ya Pak. Maksudnya jangan Bapak ini dulu, saya coba pindahin dulu liftnya ya Pak. Nah ini kan Bapak misalnya itu kayak gitu ya Pak, liftnya di lantai 4 berarti gitu kan. Kalau itu kan masih ada tanda ya berarti Bapak mau evakuasi kemana nih tinggal Ke lantai kalau 4. dari lantai 4 itu gitu kan. Bapak mau bawa ke lantai 4 pas di lantai 4-nya atau turun ke lantai 3 gitu. Karena saya nggak menyaranin di lantai 5 karena ini buat posisi buat meratakan liftnya ini agak susah kalau buat di lantai 5 karena takutnya lewat gitu, karena kalau sudah lewat malah tambah nggak bisa dibuka sama sekali kuncinya. Jadi saya nggak menyarankan buat di lantai 5 paling atas. Saya menyarankan Bapak posisikan di lantai 4 atau di bawahnya lagi. Lantai 1 bisa. Lantai 3 bisa. Kalau ke lantai 1 mungkin agak kejauhan Pak. Mungkin ke lantai antara 3. iya, ke lantai 5 ternyata lewat dari lantai 5, nah, malah dia nggak mau kebuka pintunya karena ada mekanik yang nyangkut buat buka pintunya gitu. Ini saya sarankan sekarang kan lantai 4 Pak. Bapak kalau ini indikatornya masih nyala mungkin Bapak masih bisa lihat dari situ, tapi kalau mati Bapak mungkin buka pintu ini dulu. Boleh minjem? Ini kalau masih ada indikatornya ya Pak, tapi kalau nggak ada indikatornya ibaratnya ngeblank lah. Kiri. Masukin pas lubang kuncinya sesuai, terus putar ke kiri. Iya, baru didorong. Nah, cukup bukanya seperti ini aja Pak. Saya saranin, jangan buka terlalu lebar karena kalau terlalu lebar takutnya jatuh. Gitu. Cukup saya saranin seperti ini. Bukanya di lantai 5 apa di lantai? Bapak bukanya di lantai 5 ini karena Bapak mau evakuasi harus dari lantai 5. Jadi Bapak harus bukanya di lantai 5 ini. Jangan langsung buka di lantai lain karena takutnya tiba-tiba liftnya malah jalan di lantai lain. Tapi kalau di lantai 5 misalnya Bapak nggak kelihatan, Bapak masih bisa lihat lantai 5 gitu. Ini hanya untuk melihat orangnya aja. Betul. Oh, bukan melihat orang, buat melihat posisi liftnya di lantai berapa. Oke. Gitu. Kalau indikasi itu mati. Jadi kan Bapak mati, anggap itu indikasi mati. Nah, Bapak tinggal lihat di sini. Ini saya buka lebar dulu ya. Kelihatan dari sini. Ya. Kelihatan. Nah, ini kan ada pintu Pak. Ini pintu Ya. posisi lantai 4 tuh Pak berarti. Yang dekatnya berarti lantai 4. Nanti bisa lantai 3 berarti posisi pintu lantai 3 gitu. Ya. Gitu. Sampai sini jelas? Ya. Jadi kita masing-masing lift kita punya satu. Betul. Ya, karena kita punya satu, yang ini punya satu. Betul. Jadi satu panel, satu lift. Satu panel satu. Jadi nggak bisa buat satu panel ini buat gerakan lift sana, nggak bisa. Jadi tetap satu-satu. Untuk awalnya mungkin Bapak coba dulu, tapi saya saranin jangan terlalu lebar ya Pak. Pasin dulu Pak pintunya. Tapi nanti kunci itu kita dikasihkan. Nanti dikasih Pak. Diputar ke Kiri. kiri ya. Ya, nah gitu Pak. Nah, keras semua. Nah, agak masuk. Sampai bunyi. Nah, kalau itu buka. Dorong. Kalau terasa celep gitu dibuka Pak.
Udah? Digeser ya Pak. Nah ini belum Pak. Udah Pak. Nah, kiri. Kiri. Ya. Nah, Nah. Kunci musik doang lagi. bentar, Pak. Coba saya ini lagi. Ya. Nih, ya coba dengerin ya Pak. Ini dengerin ya Pak. Nih. Nah, itu udah Pak. Nah, Itu kan agak L ya. Ya, jangan terlalu lebar bukanya ya. ya jangan terlalu lebar. Tapi sampai bunyi gini Pak. Dengerin. ininya di Terak tadi ya. Nah, ini tekan gini aja. Nah, gitu Pak, belum Pak. Agak ke kiri pol aja. Itu baru. Ya. Nah, tahan. Ah, ini didorong. Ya, dilepas lagi. Maaf. Ini, nah, ini kan udah agak lewat nih Pak. Apa saya diajar gitu Pak. Baru bisa Pak. Nah, ini ada apa sih namanya? Madep ke nah, gitu. Baru dilepas kalau udah kebuka pintunya. Bapak udah kebuka di pintunya nih. Nah, ini kuncinya lepas aja lepas. Oh, ini belum dijajarin Pak. Berarti masih kurang naik. Di saat sudah dijajar, anggap sejajar di lantai 4, Bapak tinggal dorong tanpa pakai kunci. Gitu. Sampai sini paham? Ya, ini kunciannya kalau Bapak tarik begini, ini masih kunci Pak. Tapi kalau Bapak tarik seling ini, nah ini dia akan keangkat kuncinya. Nah baru Bapak bisa buka. Yang penting dia lewat ini, kuncinya lewat dari sini. Ini tidak sejajar nih Pak ya. Ya ini nggak sejajar jatuhnya. Karena kan ini di bawah nah, Ya. gitu, nggak sejajar. Ya. Yang penting Bapak biar cepat. Tiba-tiba sama bapaknya buka langsung. Otomatis macet lift. Langsung berhenti. Ngomong aja. Passwordnya luak wet coffee. Ini Bapak tinggal ngomong, tinggal Kalau- pastikan posisinya. Nah, misalnya kan dia udah kejebak, apa tidak bisa menunjukkan lantai mana? Tolong, Bisa Pak. tidak bisa? Nggak bisa. Nggak Bapak bisa. tinggal Kopinya. Tolong Pak, tolong. Bapak tinggal lihat dari situ lagi nanti. Kalau masih dari situ ketawa nggak ya ada, dengan orang minta Bapak ya tolong ya. tadi saya saranin itu jangan Bapak bawa naik lagi, ntar lewat lagi, Iya. malah orang di dalam guncang-guncang terus malah tambah panik. Mendingan kalau udah kelewat begitu, udah Bapak tinggal ke lantai 4 tadi, ya, seperti saya bilang, pakai kunci jadi bukanya. Karena Berarti buat begitu nyala hijau lepas saja. betul lepas aja, karena kita buat bikin pas di nyala Iya. hijau tuh agak susah, makanya saya nggak nyaranin dari angka 5 karena kalau udah di 5 ini nanti nyangkut nggak bisa dibuka pintunya malah gitu. Makanya saya saranin ke lantai 4, tapi saat Bapak bawa ke lantai 4 atau ke lantai 3 ternyata lewat gitu ya, nah itu masih bisa dibuka pintunya gitu. Bapak tinggal cara tadi buka pintu ini, Bapak ini buka pintunya terus tinggal tarik selingnya. Jangan Bapak coba ngepasin lagi gitu. Kalau Bapak coba ngepasin lagi, nanti di dalam malah tambah panik karena dia ada guncangan Pak. Gitu, karena dia ada guncangan di dalam itu, ada tahan gitu. Makanya mendingan Bapak langsung ke lantai 4 walaupun ini udah di lantai 4 tapi kelewat gitu. Ini Bapak langsung buka lift, nyelamatin lift secara otomatis. Iya. Jadi mesti manual gitu. Ini kan di lantai 3 ya Pak, tapi anggap karena mati lampu kan Bapak nggak tahu tuh dia di lantai 3 atau apa. Ini saya anggap aja saya matiin ya. Seumpama saya seakan-akan mati lampu nih Pak. Ya. Kan Bapak nggak tahu nih. Ya. Bapak tetap harus ke lantai 5. Bapak buka kunci lagi, Bapak lihat posisi liftnya. Pastikan lagi liftnya dengan membawa senter sih Pak, saya saranin karena ini nanti di dalam pasti gelap. Tinggal Bapak lihat senter dengan posisi seperti ini, Bapak senter karena ini pas namanya mati lampu pasti gelap. Bapak jadi nggak tahu nih posisi liftnya di mana. Bener-bener Bapak buta posisi lift lah gitu ibaratnya. Nah Bapak buka misalnya oh udah ke senter, oh di lantai 3 gitu ternyata perkiraan di lantai 3 atau lantai 2. Nah cara bawanya Bapak pakai tongkat ini Pak. Pakai tongkat ini tongkatnya Bapak lepas, Bapak masukin. Itu kan dia akan jalan sesuai berat yang di dalam lift. Misal liftnya lebih banyak, dia geraknya akan ke bawah. Tapi kalau misalnya cuma satu orang, dia liftnya akan geraknya ke atas, gitu. Sama buat levelnya nanti Bapak harus lihat di sini. Harus lihat di sini lampunya nyampe nyala. Sehingga Bapak angkol seperti ini. Ini buat buka rem yang tadi saya bilang. Bukan buat ditarik atas. Nah, 1, 2, 3, lepas. Tapi ini kan nyala nih Pak, berarti Iya, tadi. Berarti iya. dia nyalanya jalan ke
atas. Karena lampunya yang nyala yang 02 atas ya, bukan 02 bawah. Berarti dia jalannya ke atas. Nah, ini jalan ini harus cuma 3 detik, Pak. Saat lampu nyala, Bapak cuma boleh 3 detik. Setelah itu lepas, baru engkol lagi. Bapak angkat lagi. Sampai nyala lagi lampunya, hitung lagi sekitar 3 detik. 1, 2, 3, baru lepas lagi. Engkol lagi sampai lampu hijaunya nyala, Pak. Gitu intinya, sampai lampu hijau ini nyala. Ada yang mau nyobain buat engkolnya? Tuh, 2, 3, lepas, terus lagi. Tuh, 2, 3, lepas. Terus ya? Ya terus Pak, sampai nyala lampu hijau Pak. Lampu hijaunya nyala Pak. Bapak angkat. Kalau lewat aja kita. Nah, kalau sudah lampu itu hijau berarti tadi misalnya Bapak lihat oh di lantai 3, Bapak tinggal lantai 3 tinggal buka manual lagi tanpa kunci intinya. Ya. Tapi misalnya Bapak pas nengkol terus kelewat lampunya mati lagi. Kalau ini nggak pakai tongkat intinya. Ini tetap sama. Ini saya coba bawa lewat lantai 4 dulu ya Pak, buat nyontohin. Nah ini saya contohkan buat yang tadi tongkat. Kalau sana tongkat ini nggak ada tongkat ya Pak di sini. Iya. Di sini nggak ada tongkatnya. Anggap ya mati lampu juga ya Pak. Kalau mati lampu Bapak tetap posisikan ini di off juga ya Pak. Walaupun dia mati lampu. Ini kita langsung yang buat pengoperasian tongkat ya. Kalau pengoperasian sistem tetap sama yang kayak sebelah, caranya naik turunnya tetap sama. Terus cara bukanya juga tetap sama karena satu kunci ini bisa buat buka lift sana sini gitu intinya. Ini saat minta mati lampu tapi karena nggak ada tongkat, Bapak harus aktifkan ini Pak, rescue buat buka kayak tadi pengganti tongkat buat buka remnya dari sini Pak. Bapak posisikan ini ke tulisan rescue, nyampe ini ke begini Pak. Sampai lampu hijau nyala. Ini saat udah kali begini, Bapak tinggal tekan 2 gini Pak. 2 ini tekan, nah itu kan jalan tuh Pak. Nah dia lepas sendiri. Bapak tekan lagi, nah itu jalan. Bapak tekan lagi sampai lampu hijaunya nyala Pak. Nah gitu Pak. 3 detik juga Pak ya. Iya dia otomatis langsung mati sendiri Pak. Nah tuh dia otomatis mati sendiri. Nah kalau sudah nyala sudah. Ini nggak pakai tenaga kayak tadi. Tetap ini kalau ini pakai baterai aja sih Pak. Kelemahannya baterai. Jadi harus ada penggantian baterai. Kalau sana kan nggak ada pakai baterai, manual hanya diganti. Itu ini Pencet 2 ini Pak, tengah sama kiri. Yang ini nggak usah, tengah sama yang kiri. oh tengah ini yang gini ya. Iya Pak, betul. Pencet. Sampai lampu hijau sini Iya. nyala. Lepas. Nah, Nah, pencet lagi. Jadi kalau udah mati dia lepas aja. Lepas ya? Nah, pencet. Nah, lepas. Nah, pencet lagi. Nah, lepas. Pencet lagi sampai lampu hijaunya nyala. sampai Pak. hijau Itu nyala. nggak bakal bisa lagi. Bapak tinggal buka pintunya. Tinggal buka Buka pintunya lagi. Nanti misalnya liftnya posisi di sini. Tadi kayak tadi saya bilang, Bapak tarik salingnya. Misalnya kan 0, tapi buat aktifinnya ke 1. Ini fungsinya buat pintu Pak, biar nggak ditahan-tahan. Oh. Misalnya kayak mau masukin barang, kan kalau Barang kan agak lama ini Pak. kan kalau kagak ini misalnya maaf Pak. Nah ini kan kalau nggak ditahan, dia pintunya akan nutup cepat Pak. Nah jadi nahan biar nggak ditahan, karena kalau ditahan error Pak liftnya. Nah Bapak aktifkan kuncinya aja nih, biar liftnya nggak error. Otomatis buka terus Pak. Ke 1 dia. Ya ke 1 makanya. Ke 1. Itu buat aktifin kunci gitu. Atau misalnya ada presiden atau kunjungan gubernur ke sini, Bapak bisa ini jadi pribadi nih. Jadi kayak apa sih namanya? Dia bypass. Bukan kayak nah ini kan sudah jalan. Nah, baru Bapak bisa lepas. Gitu. Jadi nggak berhenti di lantai 3.
Jangan diapa-apain bro, buset dah lu. Dikerjain pak. Ya, kerjain ya. Sengaja pak, biar tahu ngesoknya. Tapi namanya orang awam pasti panik pak biasanya. Pak. Tapi karena tadi udah diceritain. Ya, jadi tahu. Sengaja diberhentiin pak. Nah, jadi misalnya kita ke lantai 3, ada orang mencet di lantai 3 gitu. Kita mau ke lantai 2 tapi ada orang mencet lantai. Dia akan berhenti di lantai 3. Dia akan tetap jalannya. Gitu kayak gubernur atau wali kota gitu. Jadi bapak aktifkan ini aja. Jadi nggak ada yang pakai. Kuncinya aja Pak, ya. Ke satu ya. Kuncinya ke 1. Ke 1. Itu. Saat sudah kelar, misalnya kunjungan sudah, bapak balikan lagi. Ya. Itu. Ini saya ke 1 dia pak. Saya contohkan lagi di 1 nanti. Kalau udah matiin lift ini nggak bisa dipencet juga pak. Ya, udah Nggak mau. nggak jalan ya. Nah, dia cuma buat fungsi matikan lift, jadi nggak ada yang pakai dan juga nggak bisa dipanggil juga dari luar. Tapi kan cuma lift ini aja sebelah masih bisa. Sebelah masih bisa. Ini misalnya mau dimatikan tapi dengan posisi pintu kebuka. Gitu intinya. Ini saya bedakan yang posisi pintu ketutup ya pak. Kalau dari luar, di luar juga ada tambulan namanya juga OSS pak. Ayo pak, kita keluar pak. Kalau di luar ini bapak OSS tapi pintunya ketutup pak. Matikan lift tapi pintunya ketutup. Itu liftnya mati. Gitu intinya. Tapi nggak bisa jalan, tapi yang sebelah jalan. Tinggal bapak ngaktifkan yang mana kuncinya nih. Ini kunci ini buat lift sana, kunci sini buat lift sana. Ini nyala, tapi kalau bapak aktifkan ini fan-nya mati pak udah. Nah ini sih ini apa? Tarik ini keluar gitu ya. Enggak, ini fan-nya nyedot semua pak. Nyedot semua. Cuman kalau bapak aktifkan, fan-nya mati. Ini kan nyala nih pak, sekarang posisinya. Tapi kalau bapak aktifkan, dia akan mati, fan-nya mati udah. Ini cuma buat fan aja cuma. Yang satu lagi buat L ini light pak, buat lampu. Betul. Nah ini buat matikan lampu aja, gitu. Intinya hanya itu aja fungsi. Tapi liftnya tetap bisa normal. Fan-nya juga walaupun mati, liftnya bisa normal. Lampunya walaupun mati, liftnya bisa normal. Intinya itu. Itu aja sih pak.